Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi ya. Minta maaf untuk beberapa untuk minggu ini kita dari Karum Radio terlambat membuat video teman-teman, tapi saya pikir tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kita masih menggunakan Wokwi teman-teman karena akan mempermudah kita semua dalam belajar. Jadi yang belum punya komponen bisa langsung pakai. Oke, langsung saja silakan buka Wokwi teman-teman. Di sini kita sudah buka Wokwi di URL wokwi.com. Untuk yang belum tahu cara daftarnya, silakan cek video kita yang sebelumnya teman-teman. Sini saya sudah login. Saya bisa langsung lihat project atau bisa juga mulai project baru. Kita akan coba lihat project teman-teman. Kita akan lihat project. Oke, di sini ada belajar Arduino untuk pemula. Untuk yang lain ini adalah project saya, project mandiri untuk industri teman-teman. Mari kita lihat project kita yang terakhir kita belajar apa? Yang terakhir kita belajar tentang mengontrol LED menggunakan modul LDR. Kita bisa lihat di sini ada LED, ada modul LDR. Sekarang kita belajar apa teman-teman? Kita akan belajar yang lebih advance sedikit. Kita akan belajar bagaimana mengontrol kipas angin menggunakan sensor suhu teman-teman. Jadi misalnya suhu di ruangan tempat teman-teman kerja sudah panas dan pemanas nyala kipas angin, kita bisa setting menggunakan sensor suhu. Mari kita mulai. Dari sini kita langsung hapus pin LDR-nya. Kita masih tetap gunakan LED sebagai indikator karena di sini tidak ada relay, atau kita coba cari relay. Oh, relay ada teman-teman. Kita pakai relay. Oke, kita balik dulu. Atau kita biarkan saya begini. Kalau kita pakai relay teman-teman, otomatis kita harus membutuhkan LED sebagai uji coba daripada beban ini teman-teman. Kalau teman-teman mau mempelajari, kita bisa langsung coba klik tanda tanya itu supaya dia ada penjelasan di situ teman-teman. Oke, di sini kita sudah ada penjelasannya. Kita juga bisa lihat ada eksempel di sini. Kita bisa klik untuk cara penggunaan relay teman-teman. Jadi ya seperti itu belajarnya. Oke, di sini kita tidak membutuhkan ini. Kita akan coba apakah relay ini berhasil. Kita coba pakai LED. Yang pertama, si relay ini kita hubungkan dulu dengan pin VCC teman-teman. Di sini pin VCC kita gunakan ya 5 volt. Kita ambil 5 volt dari sini. Kita hubungkan ke pin VCC daripada si relay teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan pin ground. Kita tambahkan pin ground. Ini untuk si relay juga. Oke. Lalu pin input daripada si relay ini kita hubungkan kemana teman-teman? Kita pakai pin 13 lagi. Apa ini pin input di relay ini? Pin input di relay berfungsi untuk menerima sinyal trigger daripada modul lain teman-teman. Jadi di sini karena kita pakai si Arduino, jadi dia akan menerima sinyal trigger dari si Arduino ini teman-teman. Jadi kalau sinyalnya misalnya high atau low, dia akan memberikan trigger di sini tergantung daripada settingan kita nantinya. Oke, untuk bebannya kita pakai LED saja. Kita pakai LED untuk beban. Kita pakai normally open saja teman-teman. Jadi ketika sistem nyala, relay dalam keadaan walaupun dia harus
open atau tidak mengalirkan tidak mengalirkan listrik ke beban. COM kita sambungkan dengan grounding. Kita pakai untuk COM ini kita ambil tegangan dari sini teman-teman untuk diberikan ke beban. Beban di sini kita pakai LED teman-teman. Lalu untuk minta maaf, si COM ini kita langsung sambungkan ke, kita hapus dulu, rangkaiannya salah. Si COM ini kita sambungkan dengan sumber tegangan untuk si positif LED ini. Kita sambungkan dengan positif LED untuk COM-nya. Kita sambungkan dengan COM. Oke, jadi ini adalah sumber tegangan untuk si LED teman-teman. Lalu untuk ground-nya kita kasih dari sini teman-teman. Ground untuk LED-nya supaya dia bisa nyala. Untuk bebannya dalam hal ini yang tersambung ke relay, kita sebut saja LED supaya enak. Oke, jadi alurnya seperti apa teman-teman? Jadi proses pengontrolan ini si LED ini seperti ini teman-teman. Jadi misalnya kita kasih perintah on kepada si relay, otomatis si relay ini yang awalnya normally close atau sedang terbuka kontaktornya, dia akan tertutup teman-teman, karena kita kasih perintah on atau kasih sinyal high. Dan sinyal yang dari power supply ini yang masuk ke COM, dia akan terhubung dan tersambung ke pin anoda daripada si relay. Dan untuk si grounding ini kita langsung terhubung ke sini teman-teman. Untuk pertama kita coba kasih dulu, oke, karena di sini sudah. Kita coba simulasi terlebih dahulu tanpa LED teman-teman. Kita coba buat simulasi untuk tanpa DHT maksudnya, tanpa sensor suhu. Kita coba simulasikan si relay dulu teman-teman. Kita buat relay 1 misalnya, dia terhubung ke pin 13. Oke, jika sudah untuk si LED ini kita tidak perlu definisikan teman-teman, karena dia merupakan beban yang tidak terhubung langsung dengan si Arduino. Oke, lalu kita buat void setup. Void setup di sini kita akan meng-setup pin daripada si relay ini. Kita buat pin mode. Lalu kita panggil relay ini teman-teman. Relay 1 ini kita akan setting dia sebagai output. Kenapa output? Karena dia akan mengeluarkan sinyal. Jadi pin 13 ini akan mengeluarkan sinyal trigger untuk si relay teman-teman. Seperti itu. Sederhana sekali. Kita lanjut ke void loop. Void loop. Di sini kode utama daripada kita di sini. Kita coba kasih perintah mati hidup digital write. Seperti kita punya project pertama relay. Relay 1 pertama high dulu. Lalu kita kasih delay 1 menit, 1 detik. Delay 1000 milisekund sama dengan 1 sekon. Lalu digital write lagi. Relay 1 low. Lalu kita delay. Jika ini berhasil, kita akan lanjut ke mengintegrasikan dengan sensor DHT22 teman-teman yang kita gunakan untuk mengontrol si LED ini. Kita coba play apakah berhasil.
Oke, nyala mati, nyala mati. Oke, kita sudah berhasil teman-teman untuk mengontrol LED. Di sini kita lihat ada indikator relaynya dan bebannya berhasil nyala teman-teman. Oke, kita sudah berhasil menghubungkan relay dengan beban, dalam hal ini LED teman-teman, karena kita hanya punya LED di sini supaya mempermudah kita. Kita bisa sambungkan dengan si kipas ataupun dengan lampu teman-teman. Mungkin saja teman-teman mau menyalakan lampu untuk kamar ketika suhu di sekian, bisa juga. Oke, kita stop dulu. Oke, karena ini sudah berhasil, kita hapus kembali karena kita tidak membutuhkan ini. Kita akan membuat pakai logika if else nantinya seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan DHT. Kita cari sini DHT 22. Oke. Di sini kita sudah punya DHT 22. Lalu kita hubungkan pin VCC-nya seperti biasa. Kita akan hubungkan dengan pin 5 volt juga. Kita bawa dari sini juga teman-teman. Kita hubungkan ke sini untuk memberikan tegangan ke jaket DHT 22. Lalu kita hubungkan juga pin ground. Kita pakai pin yang sama, tidak masalah teman-teman. Oke, ini pin groundnya. Di sini ada 2 pin teman-teman. Kita gunakan yang SDA ini teman-teman. Kita hubungkan ke pin berapa? Kita cari saja pin yang dekat-dekat. Kita pakai pin nomor 2. Kita pakai pin digital 2 teman-teman. Pin digital 2. Oke, kita ubah warnanya dulu supaya tidak sama dengan relay. Kita pakai warna orange saja. Jika sudah, saatnya kita tambahkan ke kode program ini. Di sini kita buat mendefinisikan juga pin daripada si DHT ini. DHT pin kita hubungkan dengan pin 2 di rangkaian kita. Jika sudah, kita tambahkan di sini sebuah objek namanya teman-teman. Objek, apa fungsi dari objek ini? Dia akan berfungsi untuk dipanggil di program utama untuk kita nantinya definisikan atau setup dia si DHT ini teman-teman. Kalau di yang biasa kita bisa cek di example. Di sini kita bisa cari, lihat di example-nya juga teman-teman. Sini. Nah, di sini not connected SDA digital data pin. Kita sambungkan dengan pin SDA tadi. Oke, di sini ada atributnya. Kontrol temperatur. Kita bisa lihat DHT library example dengan DHT sensor. Kita bisa open. Ini juga kita coba lihat ini teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat di pin 2 teman-teman. Nah, di sini dia ada penjelasan. Kita harus include DHT teman-teman. Kita harus include library-nya dulu. Kita bisa langsung copy di sini. Kita langsung copy. Lalu kita masukkan ke sini. Di sini minta maaf, kita tidak pakai DHT pin. Seharusnya nanti kita pakai juga teman-teman, tapi bisa kita seperti itu, bisa juga kita pakai pendekatannya lain. Yang paling atas kita enter dulu, kita includekan library dulu. Apa ini include? Artinya kita menyertakan di library dari DHT ini. Library ini apa? Dari artinya sebuah perpustakaan atau kumpulan kode program yang mempermudah kita untuk memonitoring si sensor ini teman-teman. Jadi kita tidak harus menuliskan kode yang panjang. Oke, include library di sini. Ini dia teman-teman yang saya maksudkan. Kita bisa bagi layar di sini. Ini dia yang saya maksudkan.
define DHT pin ini teman-teman. Kita sebenarnya bisa juga kita menggunakan int release DHT pin, tapi tidak apa-apa, kita mengikuti yang contohnya saja. Kita buat di paling atas. Oke, jika sudah, jangan lupa kita panggil si tipe dari DHT ini teman-teman. Tipe dari DHT ini kita pakai tipe DHT 22, dan ini yang namanya objek. Ini dia teman-teman, ini namanya objek daripada DHT. Objek DHT yang huruf kecil ini yang nantinya akan kita panggil secara terus menerus ke program kita ya teman-teman, program utama kita. Untuk yang lain kita tidak gunakan. Untuk kita bisa monitoring si nilai daripada DHT di serial monitor. Seperti project kita yang lalu, kita harus memulai serial begin dulu. Serial begin kita pakai yang seri 9600 saja karena ini hanya Arduino. Lalu jangan lupa kita buat DHT begin. Apa itu DHT begin? Artinya kita memberikan perintah supaya si DHT ini mulai teman-teman. Begin artinya mulai. Oke. Langkah pertama untuk proses pengembangan kode program yang baik dan benar teman-teman. Langkah pertama adalah kita harus menguji coba dulu setiap komponen apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu kita mengintegrasikan dengan lain. Seperti yang tadi kita uji coba dahulu si relay ini apakah bekerja. Karena dia sudah bekerja, jadi kita lanjut ke integrasi dengan DHT ya. Nah sekarang DHT kita coba terlebih dahulu apakah dia bekerja. Sebelumnya kita buat delay 2000 saat masuk void loop. Fungsinya untuk apa? Supaya DHT 22 ini ketika dia mulai dia bisa stabil dulu teman-teman. Dia tidak langsung mulai karena nantinya akan membuat error si pembacaan DHT 22 ini. Lalu di sini kita buat sebuah variabel di sini, variabel integer namanya nilai DHT atau nilai DHT, nilai underscore DHT sama dengan di sini kita panggil dari apa? Kita panggil dari si pembacaan ini itu teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada di sini untuk H ini humidity, di sini ada suhunya. Oh ya, kita pakai variabel float saja. Bebas sebenarnya teman-teman. Float dengan int ini bedanya, kalau float itu variabel yang akan memberikan data dalam bentuk desimal teman-teman. Kalau integer dalam bentuk kalau integer dia bilangan biasa atau tidak ada komanya teman-teman, seperti itu. Oke, nilai DHT kita panggil dari apa? Kita panggil dari si DHT read temperatur ini teman-teman. Read temperatur. Ini adalah fungsi daripada si library DHT yang kita includekan tadi teman-teman. Oke, untuk pertama kita monitoring si suhu saja dulu teman-teman, karena kita hanya butuh suhu, kecuali kita mau monitoring dengan si DHT tadi teman-teman. Setelah kita buat variabel yang menampung data ini, kita bisa tambahkan pembacaan ini apakah gagal atau tidak teman-teman. Di sini kita langsung copy saja. Maksudnya apa? Maksudnya jika di sini not a number, kalau di sini bukan sebuah number, jadi maksudnya kemana? Kalau data yang masuk ke sini bukan sebuah number atau bukan apa number, nah, pokoknya bukan semua number teman-teman, bahasa Indonesianya saya lupa, dia akan memprint ini teman-teman di serial print file to read from DHT sensor, dan dia akan terus mengulang sampai sensornya jadi.
Jika sudah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan print si nilai daripada DHT ini, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita serial print line, kita buat nama dulu suhu sensor DHT. Oke, lalu kita serial print line lagi, serial dot print line. Oke, maaf, di sini kita serial print saja. Kita panggil si nilai DHT ini, nilai underscore DHT. Oke, saya jelaskan. Ketika kita masuk void loop, kita kasih delay fungsinya untuk menstabilkan proses starting si DHT ini, teman-teman. Lalu di sini ada variabel nilai DHT untuk menampung si nilai DHT dari pembacaan DHT ini, teman-teman, dengan fungsi yaitu read temperature. Yang fungsi ini itu ada di dalam si DHT ini, teman-teman, library DHT ini. Lalu di sini ada pengecekan apakah datanya masuk itu number atau angka atau bukan. Kalau bukan, dia akan error. Kalau iya, dia akan print, teman-teman. Lalu di sini di baris 27, di sini ada perintah supaya mencetak tulisan print, artinya mencetak tulisan suhu sensor DHT. Lalu di sini ada perbedaan print dengan print line. Apa bedanya? Kalau print nanti dia akan memprint tanpa ada baris baru, teman-teman, tanpa membuat baris baru seperti ini. Tapi kalau print line, setelah dia print nilai DHT ini, dia akan print baris baru, teman-teman. Oke, kita akan langsung coba mulai apakah berhasil program kita. Kita expand ini. Oke, kita coba print, kita tunggu. Oke, ada error. Jangan takut dan jangan ragu. Error membantu kita supaya mempunyai kemampuan problem solving, kita analytic thinkingnya juga jalan. Di sini dia bilang dht.h no such file or directory include DHT. Dia bilang si library DHT ini sudah ada file, teman-teman. Kita tambahkan, karena tadi di sini kita harus tambahkan dulu library-nya. Di sini, teman-teman, kita cari DHT, kita cari DHT. Oke, DHT22 kita pilih di sini. Kita bisa langsung pilih DHT sensor library yang umum untuk Arduino. Oke, kita akan coba lagi. Seharusnya sudah tidak ada error. Kita tunggu, teman-teman. Oke, dia bilang di sini library-nya tidak salah lagi. Dia bilang ada error variabel H tidak dideklarasikan di scope ini, teman-teman. Ini variabel H, lalu T juga. Apa maksudnya? Maksudnya ini, teman-teman. Jadi fungsi daripada ini, dia akan, kalau is none, artinya kalau si fungsi is none ini mengecek ini apa? Ini adalah variabel yang kita buat di sini, teman-teman. Jadi seharusnya ini yang kita include-kan di sini, yang kita masukkan ke sini. Dan kita tidak pakai dengan kelembaban dan juga pengecekan temperatur Fahrenheit. Kita hapus yang ini. Kita biarkan satu saja. Kita ganti H ini dengan nilai DHT, nilai underscore DHT. Seharusnya sudah tidak ada error lagi. Kita coba play, teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Oke, suhu sensor DHT. Nah, ini maksud saya, teman-teman. Kalau kita pakai serial print ini, dia akan print tanpa membuat baris baru. Jadi dia tidak buat baris baru, sehingga
nilai dari DHT ini masih bisa terprint di sampingnya dia teman-teman. Dan setelah si nilai DHT ini di print yang ini teman-teman, dia akan membuat baris baru. Di sini kita ada serial print, dia buat baris baru setiap setelah nilainya terprint. Oke, kita sudah berhasil. Minum air dulu teman-teman. Kita sudah berhasil memprint nilai DHT kita. Kita hentikan dulu. Saatnya yang paling kita tunggu-tunggu, kita akan mengontrol si ini teman-teman. Oke, katakanlah suhu ruangan yang panas itu misalnya berapa teman-teman? Katakanlah 30 derajat teman-teman. Kita buat logika di sini. Jika nilai underscore DHT lebih dari berapa? Di sini 24, starting awalnya kita buat 30. Katakanlah 30 ini sudah panas teman-teman. Kita perintahkan dia untuk apa? Kita perintahkan dia untuk digital write pin relay kita teman-teman. Relay 1 kita ambil, kita copy paste saja untuk mencegah error. Paste di sini. Kita perintahkan dia untuk nyala, atau simulasinya bahwa kipas nyala. Kipas nyala kalau suhu di atas 30. Kalau di bawah 30 dia harus bikin apa teman-teman? Katakanlah di bawah, else if, salah jika nilai DHT ini di bawah misalnya 25. Di bawah 25, minta maaf, 25, maka dia harus mematikan si digital write relay 1. Kita paste saja relay 1, kita kasih perintah low. Jadi kalau nanti dia di bawah 25, dia harus mati teman-teman, dia harus mati. Kita akan coba. Minta maaf teman-teman mengantuk. Oke, kita coba, kita tunggu. Oke, sudah jalan. Kita tunggu datanya terprint. Oke, sesuai dengan program kita, kalau datanya 24 atau di bawah 25, si LED-nya mati teman-teman. Kita coba naikkan suhunya. Oke, katakanlah berapa nih? Oke, 35. Dan LED-nya menyala. LED-nya menyala teman-teman, sesuai dengan program yang kita buat. Di sini 35, LED nyala karena sudah panas. Kita coba turunkan 4,7. Mati, seharusnya dia mati. Oke, sudah berhasil teman-teman. Teman-teman bisa kembangkan menjadi program yang lebih keren lagi ya. Misalnya bisa buat di sini ada beberapa kondisi teman-teman, misalnya suhu 30, 25 dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti biasa jangan lupa like teman-teman jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan kita juga akan menyertakan file dari link daripada project ini supaya teman-teman bisa akses. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.